juga sama, kita ngambilnya masih di suasana kantor. Yang mau kita bahas hari ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin sih ya. Tentang kemarin kan ada tuh beberapa yang disebutin tentang kita tuh kerja di BUMN, terus jurusan apa aja yang bisa kerja di sini dan apa, dan kalian pasti penasaran kita kerjanya di mana. Kemarin kita udah kasih clue-nya sih kalau kita tuh kerjanya bergerak di bagian keuangan. Ya bener banget, di bank. Emang ya ada yang jawab? Kan gitu. Oh iya. Iya bener banget, kita kerja di bank. Tepatnya kita kerja di bank Mandiri. Ya guys, jadi kita tuh kerja di bank Mandiri, bank BUMN. Banyak kan yang di sini sih, banyak banget sih orang-orang milenial, kaum milenial yang ngelamar di sini. Jadi emang di sini banyak banget yang kaum milenial, cuma seniornya juga masih banyak. Karena kita tuh dinobatkan dengan karyawan yang terbanyak gitu. Salah satu BUMN Dengan karyawan yang terbanyak. Bang ya guys. Ya nanti di part 3-nya kita tuh ada mau ngebahas tentang fasilitas apa aja, gajinya kita tuh berapa kali dalam 1 tahun, apa aja yang kita dapat, terus acara-acara apa aja yang kita lewatin selama 1 tahun atau apa segala macam. Nanti kita bakal bahas itu di part ketiga. Nah di part kedua ini kita mau jelasin tentang apa sih jurusan yang bisa kerja di perusahaan kita ya. Iya, kan dengar-dengar tuh bank salah satu perusahaan yang bisa masuk semua jurusan. Tapi mau jurusan apa aja perawat dari belum kali itu. belum dia. Gue perawatnya gue belum lihat. Iya. Ya, mau dia tata boga, mau dia pendidikan apa gitu, masuk Jahit, sini. semua segala macam, Mau dari perhutanan. iya, segala perikanan perhutanan masuk bank, katanya begitu ya. Nah, bener apa enggaknya nanti kita buktikan di akhir video. Kita ngambil sampel sih, nggak banyak, beberapa orang yang kerja di sini dari latar belakang jurusan yang nggak bank banget gitu. Iya. Apakah benar kata orang-orang kalau bank itu bisa segala jurusan? Tapi kayaknya kedokteran belum ada ya. Kedokteran, perawat, terus apa lagi? Itu kayak belum ada deh. Kayak apa kuliahnya dia udah susah kali ya. Itu kan kesehatan ya. Udah mahal. Iya jatuh. Jadi nanti kita ada. Udah Pak. Yang untuk bulan Juni kan? Udah. Nah itu Juni, Mei maksudnya Pak. Itu salah satu atasan kita guys yang masuk gitu. Manggil terus. Enggak. Perusahaannya dia kan perusahaan Indonesia, kan di Indonesia kan. Tapi kalau misalnya ada USD. Oh ya, kalau kita berdua kebetulan banget emang kuliahnya latar belakangnya ekonomi. Iya, kita berdua bertiga plus satu lagi. Satu lagi masih kerja. Nah, kebetulan nih Aca akuntansi ya, Ca? Iya, akuntansi. Gue manajemen. Cuman saat gue ngambil kuliah itu bukan karena gue pengen kerja di bank juga sih. Kalau gue ya, Ca, karena gue berpikirnya jurusan ekonomi itu adalah jurusan yang paling banyak lowongan kerjanya gitu. Iya, dan bisa kemana aja. Iya, gitu. Manajemen, akuntansi bisa kemana aja sih. Jadi basically kita emang udah anak ekonomi sih. Cuma emang nggak pengen di bank. Cuma emang rezekinya di bank, ya udah ambil aja lah ya yang ada. Di sini juga kebetulan kita tempatnya itu bagian yang kita juga nggak pernah dapat di tempat kuliah. Kebetulan kita di bagian ekspor impor. Kalian juga pasti bingung. Emang ada ya di bank tuh ekspor impor sama? Kita juga bingung. Kita juga nggak tahu itu ternyata ada. Itu dan sama kaget juga pas di sini. Nah, apa nih gitu. Ternyata ada juga laporan ini, laporan itu yang kita nggak pernah tahu. Ternyata di sini kita jadi tahu. Karena yang orang-orang tahu itu kerja di bank itu frontliner doang kan, jadi CS, jadi teller gitu kan. Ternyata kita pun baru tahu setelah kita ditempatkan di trade operation export. Apa sih itu trade operation export? Nggak kebayang juga sih sama kita sebelumnya. Dan ternyata itu di luar apa ya? Nggak pernah terbayang sih kerjaannya seperti apa, gimana. Dan ternyata ada loh kerjaan ini di bank. Jadi kalau misalnya kalian pada nanya ke kita, lo kerja di bank ya? Iya. Kerja di bank di bagian apa? CS? Bukan. Kita
bagian trade, bagian guys. ekspornya sih. Dan dia itu ada trade ekspor, ada impor gitu. Ada trade ekspor, impor, bank garansi. Bank garansi itu sampai orang kalau berpikir di bank itu hanya teller, CS, marketing, kartu kredit dan segala macamnya, Itu salah besar. besar guys. Karena ternyata ada banyak. Bukan hanya itu doang. Ada banyak banget di sini. Jadi di bank itu bukan hanya teller CS doang yang di frontliner. Di belakang itu ya ngomongnya back office. Ya. Dan biasa rata-rata itu ada di kantor pusat atau kantor wilayah ya regional yang besar-besar. Biasanya sih di pusat karena kita kan salah satu yang di pusat ya. Nah kalau yang di pusat itu berbagai macam ragam jenis kerjaannya yang tidak pernah orang ketahui. Salah satunya ya ini Ekspor, trade ekspor ataupun impor. Sebelumnya kan belum pernah tuh dengar tuh. Kalau paling ya kalau apa sih di terlintas itu kalian kalau ekspor impor kan kayak pengiriman barang apa segala macamnya kan. Nah ternyata tapi kalau di bank tempat kita ini bukan ngurusin pengiriman barangnya, tapi kita justru ngurusin tentang perjanjian jual belinya sih. Iya, jadi ada banyak di belakang layarnya si bank frontliner yang biasanya orang-orang tahu itu yang tidak banyak diketahui. Iya betul, gitu sih kurang lebihnya. Ya bayangkan aja ya, Mandiri aja itu ada di kantor pusatnya itu ada berapa gedungnya? Lupa gue. Mandiri, Plaza Mandiri, Benar Mandiri, Sentra Mandiri. Habis itu Udah sih paling ada lagi. Bapindo. ada banyak. Wisma Mandiri, ada banyak Mandiri banget. itu banyak banget. Itu gedungnya tinggi banget ya, ada banyak banget. Dan itu bukan frontliner. Nah, sebegitu banyaknya job desk atau kerjaan di luar selain frontliner. Justru kalau kalian ke cabang atau kemana, justru menurut gue orang yang kayak frontliner CS itu malah lebih sedikit sih jumlahnya, karena kan biasanya di cabang itu cuma sekitar 3 ya. Iya, jadi di bank itu kan ada berbagai macam jurusan dan berbagai macam kerjaan sebenarnya, bukan hanya di bagian frontliner doang. Nah, nanti kita bakalan kasih lihat nih beberapa orang teman-teman kita yang jurusannya itu berbagai macam ragam, Bahkan menyimpang banget dari kerjaan yang sekarang. iya, nggak nyambung malah bisa Nggak nyambung. dikatakan. Nah, nanti tapi dia bisa masuk di bank. Mungkin dia awalnya juga nggak nyangka kali kalau dia akan berujung Di bank. Iya. Gue juga nggak nyangka karena nggak pernah kepikiran dalam hidup kerja di bank. Nah itu ada beberapa nanti bakalan kita tunjukin teman-teman kita. Jadi intinya kita mau infoin di part 2 ini kita kerjanya di BUMN-nya di bagian keuangan yaitu Bank Mandiri, bank terbesar katanya. Bank besar katanya. Nah, sebutan untuk anak mandiri itu kalau orang mandiri udah pasti tahu Mandirian. Jadi kalau kalian yang mau bergabung menjadi Mandirian, kalian bisa nonton di vlog sebelumnya karena kita situ udah ceritain tahapan-tahapannya gimana dari mulai kalian submit. Nah, kalau nggak salah itu webnya www.bankmandiri.co.id. Di situ nanti kalau ada lowongan kalian bisa langsung klik aja. Kalau kalian di karir. Kalau kalian dari daerah dan mau mencoba peruntungan di Jakarta tercinta ini, kalian pilihnya bagian pusat. Tapi kalau kalian memang mau menetap di daerah kalian masing-masing, atau kalau di bagian kalian itu nggak ada, cari yang terdekat dari daerah kalian, ya kalian pilihnya yang di sana gitu. Karena buat yang mau pindah ke sini juga harus banyak berpikir karena di sini biayanya besar banget, ada kos, air, segala macam banyak lah. Pokoknya biaya hidup di Jakarta berat lah. Terus di rata-rata yang tadi kita sebutin kalau di bank itu kerjaannya bukan hanya frontliner, CS atau teller, itu rata-rata yang kerjaannya berbagai macam ragam selain itu dan bukan di frontliner, itu kebanyakan di kantor pusat. Jadi kalau misalnya mau kerja yang tidak bertemu orang, terus dan mencoba challenge baru, itu di kantor pusat sih di Jakarta lebih banyak. Di gedung-gedung tinggi yang mau kerja di gedung-gedung tinggi ya bisa jadi di sini di kantor pusatnya Bank Mandiri. Jadi boleh dicoba sih. Ya jadi kalau kalian misalnya udah terlanjur kuliah di bagian
kehutanan, perikanan, terus kalian pas mau nonton video kita, oh ternyata di bank gue nggak tertarik deh karena nggak sesuai jurusan, salah banget. Lo tetap banget bisa coba di sini. tetap bisa coba di sini gitu kan. Atau kalian memang kalau gue gini sih ya, karena dulu waktu gue pertama kali nyari kerja itu gue nggak apa ya, maksudnya gue di mana aja gue yang ada lowongan tuh gue submit Coba. gitu kan. Jadi di mana nih peruntungannya gitu kan. Jadi gue pas saat di bank ini ya emang sih jujur aja waktu itu juga gue mikirnya karena gue ekonomi kan Masih nyambung. ternyata nggak juga, yang nggak ekonomi juga bisa tetap ada di sini gitu Bo. gitu ya kan. Pokoknya kalau kerja di bank sih pasti belajar yang nol sih. Karena semua itu bisa dipelajari sih, intinya satu ya. Ya tapi apapun di sini divisinya walaupun beda ya, tapi tetap kan akan berhubungan dengan uang sih. Iya pasti. Ya kan ya. Karena bank Benar bang. pasti berhubungan dengan uang. Tapi Nggak semuanya sih, mungkin ada yang bagian marketing apa. bisa jadi juga berhubungan dengan human capitalnya. Iya, human capital, bagian kepegawaiannya itu juga ada juga Atau banyak. bagian hukumnya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau kalian juga bagian hukum dan pengen nyoba di bagian legalnya bisa, tapi ketika kalian nanti penempatan yang ada di bagian legalnya ya jangan ya gue kan jurusannya ini kesini gitu. Gue maunya harusnya di bagian legalnya, atau gue maunya di bagian accountingnya, atau di Iya, gue kan jurusan kan apa namanya psikolog, harusnya gue ada di HRD dong gitu kan. Nah terus harusnya gue jurusannya kan hukum, harusnya gue ada di bagian legal dong gitu. Itu nggak selalu kayak gitu, pokoknya tergantung yang kosong aja di mana. Nah jadi kita udah ngejelasin kita kerjanya di mana, di Mandiri ya, salah satu BUMN, bank BUMN. Terus yang kedua kita juga ngejelasin ternyata di bank itu jurusannya bukan hanya ekonomi doang atau jurusan dunia apa ya, manajemen perbankan atau akuntansi, bukan, ternyata ada banyak. Dan di bank juga ada berbagai macam bukan jurusan lagi kerjaan. Jadi bukan hanya frontliner doang. Nah nanti kita akan bakalan nunjukin tuh beberapa teman-teman ya? kita, Beberapa teman-teman kita yang kita sampling di ruangan ini. yang ternyata dia jurusannya bukan hanya di perekonomian doang. Nanti bisa dicek loh, ada yang kehutanan, Ada yang kehutanan, ada yang perikanan, ada yang sistem informasi. Sebenarnya sih kalau sistem informasi masih masuk ya, karena dia kan di sini, karena kan kerja itu kan semuanya kan sekarang pakai komputer kan gitu kan. Cuman untuk kerjaannya mungkin nggak nyambung karena mereka nggak pernah mempelajari debit kredit. Iya. Tapi kan kalau di kuliah semua dapat akuntansi nggak sih? harusnya dapat. Dapat ya, karena itu juga kan pelajaran mendasar ya. Di SMA kita kan dapat juga kan. Ya kalau dia jurusannya Oh iya. IPS, kalau dia jurusannya IPA. Tapi kelas 1 belum dapat. Oh iya, udah lupa kayaknya, udah lama banget. Gitu guys. Ya, orang namanya juga iPhone. Ini teman kita dari jurusan teman kita di bagian impor. Lu jurusannya apa emang kuliahnya? SI, Sistem Informasi. Ini salah satu nih yang jurusan nggak nyambung Sama kerjaannya. Lah benar kan? Iya benar. Iya, tapi gue mau wawancara. Nih coba gue tanya. Sini. Gue subscribe. Nanti gue share ya kalau. Kan lu kan jurusannya sistem informasi ya, Mal ya? Iya. Iya. Terus Nah, itu kan gak nyambung banget kan sama kerjaan lo yang sekarang S2 impor. Lu nyangka gak sih kalau lu tuh bakal kerja di bank dengan jurusan impor gitu? nggak nyangka sih. Gue mah ada kerjaan sikat aja betul. udah. Sikat aja. Ya. Ini salah satu. Pokoknya sikat. Tapi enak ya kerja di bank gitu. Iya. Ya, enak lah. Subuh kok perutnya gendut. Nah, jadi yang penting dapat bonus gede. Tuh. Aduh, oh ya nanti kita bahas ya bonus. Ya pokoknya nanti kita akan ngasih lihat nih, terus dengan alasannya apa kenapa mereka akhirnya memilih kerja di bank. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita nggak semua sih, cuman kita sampling aja. Ini Kebetulan boleh dicek setelah ini. di sini. Gua Aprian, gua kuliahnya jurusan Sistem Informasi. Nama saya Filipana Azra, jurusannya Ilmu Hukum. Nama saya Citra Samil, saya jurusan Kelautan dan Perikanan. Saya Feni, jurusan saya Ilmu Ekonomi. Nama Kurniawan, background pendidikan agama Islam. Nama saya Rehan, jurusan saya manajemen. Nama saya Dea Irma Anggreni, jurusan Kehutanan.
Saya lulusan dari Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia. Nama gue Shirley, gue dari lulusan Teknik Arsitektur. Nama saya Astari India Putri. Saya dulu kuliah di jurusan Administrasi Negara di Unpad. Alasan melamar di bank karena sesuai dengan jurusan saya. Karena pertama kali daftar, saya langsung ke bank dan langsung keterima. Jadi itu alasan saya langsung milih bank. Alasannya kerja di bank itu dulu dapetnya di sini sih, pertama kali apply kerja, terus langsung dapet di sini. Ya udah deh dijalanin sampai 7 tahun di sini sekarang. Alasan di Bank Mandiri ya karena memang waktu apply diterimanya di Bank Mandiri. Alasan saya kerja di bank karena ini pilihan terakhir. Gue pertama kali kerja emang di Bank Mandiri Persero Tbk. Alasan gue masuk ke bank itu karena gue dari dulu selalu tertarik di dunia perbankan dan sangat ingin bergabung di dalamnya. Alasannya adalah karena rezekinya di sini. Alasan gua ngambil di bank karena pertama kali ngelamar dan pertama kali diterima.